Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul menyelenggarakan Coffee Morning membahas persiapan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Pemeriksaan fisik maupun kesehatan anggota Paskibra rutin dilakukan panitia melalui tim kesehatan. Hal ini untuk memastikan kondisi stamina mereka tetap terjaga jelang pelaksanaan upacara pengibaran bendera. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua. Jumpa lagi bersama saya Roman Agnesia Bermase dalam tayangan Infodigul edisi Rabu 14 Agustus 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul menyelenggarakan Coffee Morning yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Pembahasan persiapan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan KPUD Bovendigul dihadiri perwakilan pemerintah daerah, TNI Polri, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bovendigul. Acara ini adalah bagian dari komitmen KPUD untuk memastikan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Johanna Maria Yvonne Anggawen mengatakan tujuan pelaksanaan Coffee Morning untuk membahas persiapan dan kendala yang dihadapi, di mana saat ini persiapan pilkada sudah sampai pada tahapan pencoklitan dan akan melakukan penetapan daftar pemilih sementara. KPUD telah melaksanakan persiapan di mana beberapa waktu lalu telah melalui tahapan pencoklitan pemutahiran data pemilih dan dalam waktu dekat akan menetapkan data pemilih sementara sebelum masuk ke tahap penetapan daftar pemilih tetap. Proses pelaksanaan pilkada telah mulai dengan diterbitnya PKPU 2 tahun 2024. Dasar hukum kami dalam melaksanakan semua rangkaian kegiatan tahapan ini adalah Undang-Undang 10 tahun 2016. Dan saat ini kami sudah ada dalam tahapan pencoklitan, sudah selesai, lalu sekarang sudah ada dalam persiapan untuk pleno DPS. Dan beberapa waktu lagi kami akan masuk dalam tahapan pencalonan. Selanjutnya diakui Yvonne, kesuksesan pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, namun memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, yakni pemerintah daerah, TNI Polri, dan berbagai tokoh-tokoh Bovendigul. Pada prinsipnya KPUD tetap komitmen untuk mentaati aturan dalam seluruh pelaksanaan tahapan pilkada. Diharapkan seluruh pihak bergandengan tangan untuk mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024 November mendatang. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Data pemilih merupakan jantung dari setiap proses pelaksanaan pemilihan umum. Sukses dan tidaknya pilkada pada November mendatang sangat bergantung pada data pemilih masyarakat Bovendigul. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Johanna Maria Yvonne Anggawen. Pada agenda Coffee Morning yang membahas berbagai aspek terkait persiapan pemilihan umum yang difokuskan pada perbaikan dan pembaruan data pemilih, KPUD Bovendigul lebih memperhatikan pemutahiran data pemilih. Data pemilih memegang peranan penting untuk menjamin keakuratan daftar pemilih yang akan mempengaruhi kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Johanna Maria Yvonne Anggawen mengatakan, data pemilih adalah jantung dari pemilu, karena data yang akan dipakai untuk pemilihan pejabat eksekutif adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Tanpa data yang akurat, seluruh proses pemilihan akan terganggu. Pasalnya data pemilih adalah fondasi yang sangat penting untuk memastikan setiap warga negara berhak menyalurkan hak suaranya dalam pilkada. Data ini menjadi jantung daripada pemilu. Karena yang akan dipakai, yang akan jadi pemilih untuk memilih pejabat eksekutif itu adalah pemilih yang mana ada dalam DPT. Dan kami membutuhkan kerjasama pemerintah daerah. Dalam hal ini, saya harap Bapak
Bapak Ulos dapat menyampaikan pertemuan apa yang kami sharingkan di pagi hari ini dapat disampaikan ke Pak Bupati dan juga bisa segera diambil tindakan sebelum DPT. Kami sangat mengharapkan itu. Komisi Pemilihan Umum saat ini dihadapkan pada tantangan serius untuk memastikan semua warga terdaftar dengan baik dan benar. Diakui Yvonne Anggawen, pihaknya kini bekerja keras untuk memperbarui dan memverifikasi data pemilih agar tidak terlewatkan. Data yang akurat akan memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat suaranya dihitung dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk segera mungkin mengambil tindakan sebelum penetapan daftar pemilih tetap dilakukan. Diketahui dalam acara Coffee Morning, KPUD Bovendigul juga mengundang berbagai pihak dan berdiskusi bersama mengenai upaya memperbaiki sistem data pemilih. Diskusi ini diharapkan dapat membantu KPUD mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin akan muncul menjelang pilkada. Dengan tekad untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data pemilih, KPUD Bovendigul berkomitmen untuk memastikan proses pelaksanaan demokrasi yang adil dan transparan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik.
dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Komisioner KPUD Bovendigul, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi Wilhelmina Kanda menyebut, meski ada sejumlah kendala yang dihadapi petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih, pencocokan dan penelitian data pemilih berjalan dengan lancar dan sukses. Proses pencoklitan yang merupakan langkah krusial untuk memastikan akurasi data pemilih telah dilakukan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Meski demikian, petugas Pantarlih menghadapi berbagai tantangan di lapangan terkait ketidakcocokan antara alamat tempat tinggal yang sebenarnya dengan alamat yang tertera pada identitas kependudukan. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Bovendigul, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi Wilhelmina Kandam. Dijelaskan dalam tahapan coklit yang dilaksanakan 23 sampai dengan 24 Juli 2024, banyak ditemukan masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan, terutama domisili kampung yang jauh. Selanjutnya temuan lain yaitu banyak masyarakat yang menetap tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas kependudukannya. Kemarin petugas kami Pantarlih sudah melakukan proses pencoklitan dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli 1 bulan, dan sudah diselesaikan pencoklitannya. Lalu hasil daripada coklit itu direkap oleh PPS dalam rekapitulasi aplikasi e-coklit. Dan yang kami dapatkan kendala dan informasi daripada penyelenggara kami tingkat bawah terkait dengan Pantarlih yang mereka dapati itu kebanyakan warga belum mengurus identitas kependudukan pindah dari satu kampung ke kampung yang satu, lalu dari satu distrik ke distrik yang lain. Jadi karena sistem rekap yang kita gunakan pada tahapan
Pilkada ini adalah aplikasi rekap menggunakan pendataan berdasarkan identitas kependudukan. Ya. Jadi berdasarkan identitas kependudukan itu yang dicoklit oleh petugas kami Pantarlib di tingkat bawah. Jadi yang mereka dapati lebih banyak warga tinggal tidak sesuai dengan identitas kependudukan mereka. Seperti itu. Wilhelmina juga menambahkan pihak KPUD Bovendigul akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kendala-kendala ini agar memastikan setiap perubahan alamat atau informasi kependudukan dapat diperbarui dengan tepat. Hal ini untuk memastikan semua pemilih terdaftar dengan baik dan KPUD akan mendorong masyarakat untuk segera memperbarui alamat termasuk data mereka di instansi kependudukan setempat. KPUD Bovendigul berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki proses pemutakhiran data agar pemilu kada mendatang dapat berlangsung adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pihak penyelenggara juga meminta dukungan berbagai pihak agar setiap pemilih yang berhak dapat terdaftar dengan akurat dan menggunakan hak pilihnya secara optimal pada hari pemilihan umum. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan Lomba Gerak Jalan. Lomba ini dibuka Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Viviana Maharani Prodetokusumo, dari titik start depan toko Siloam dan finish di depan kantor Bupati Bovendigul. Suasana meriah menyelimuti Kabupaten Bovendigul dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Salah satu rangkaian kegiatan yang paling dinantikan dalam agenda tahunan ini adalah Lomba Gerak Jalan yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat pelajar sampai dengan masyarakat umum. Dalam Lomba Gerak Jalan ini diikuti oleh 65 regu dari tingkat SD, SMP, SMA, dan umum, yang terdiri dari 23 regu. Tingkat SD 27 regu, tingkat SMP, SMA, dan umum 15 regu. Kegiatan ini menjadi ajang bagi peserta untuk menampilkan kreativitas mereka. Banyak di antara peserta yang tampil dengan seragam khas bernuansa merah putih dan ornamen-ornamen unik yang menambah semaraknya suasana lomba. Walaupun sempat diguyur hujan, para peserta lomba terlihat semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mereka melaju dengan kompak dan yel-yelnya mulai dari garis start sampai di garis finish. Sementara untuk juara dalam Lomba Gerak Jalan ini akan diumumkan pada rangkaian kegiatan upacara HUT RI ke-79. Selama berlangsungnya Lomba Gerak Jalan, masyarakat diimbau untuk mencari rute alternatif yang tidak dilalui peserta untuk mencegah kemacetan. Kegiatan Gerak Jalan berjalan tertib, lancar, dan sukses. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik.
Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pemeriksaan fisik maupun kesehatan bagi para anggota pasukan pengibar bendera Kabupaten Bovendigul rutin dilakukan panitia melalui tim kesehatan. Hal ini untuk memastikan kondisi stamina mereka tetap terjaga jelang pelaksanaan upacara pengibaran bendera.
Pemerintah Bovendigul melalui Panitia Pelaksana HUT RI bidang kesehatan terus melakukan tugasnya memantau kesehatan para anggota pasukan pengibar bendera Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Siprianus Sohe selaku tim kesehatan yang mengontrol sekaligus memberikan suplemen vitamin bagi para anggota Paskibra. Siprianus mengatakan saat seleksi ada beberapa anak yang kondisinya kurang stabil. Namun setelah dilatih hingga saat ini, mereka sudah bisa dipastikan siap. Hal itu tidak lepas dari bagaimana mereka disiplin serta semangat dalam waktu pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Sementara pihaknya tetap mensuplai vitamin setiap 1 minggu bagi para paskibra untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan mereka tetap terjaga. Sekarang yang pertama kami seleksi mereka itu kondisinya masih kurang bagus, fisiknya masih kurang ini, tapi ketika mereka latihan sekarang sudah oke. Fisiknya sudah bagus karena selalu digenjot dan sudah standar lah. Dari ke depan kami dari kesehatan itu suplai vitamin terus setiap 1 minggu 2 minggu begitu kita kasih. Ketika kita lihat mereka fisiknya sudah mulai lemah, ada yang mengeluh kecapean, kita kasih vitamin selalu Neurobion tablet yang selalu kita kasih setiap 2 minggu atau setiap 1 minggu. Jadi kesehatannya sekarang fisiknya sudah bagus, kesehatannya terjamin selalu. Karena kami punya dokter di sini, kami perawat, ada beberapa orang standby selalu di sini, dokter juga selalu setiap hari monitor. Dan mereka yang sakit-sakit itu tidak terlalu banyak, paling 1 hari 1 mengalami sakit saja, yang sakit yang istimewa tidak. Siprianus memastikan kesehatan peserta Paskibra terkontrol dengan baik, di mana hal itu dibuktikan dengan hadirnya tim medis yang terus memonitor dan mengontrol peserta Paskibra di lapangan. Sementara itu dari segi persiapan anggota Paskibra dipastikan sudah mencapai 90%. Kepastian ini disampaikan pelatih Paskibra Bovendigul Imade Suardika. Menurutnya berdasarkan pengamatan, anggota Paskibra sudah dinyatakan siap dari sisi ketahanan fisik maupun penguasaan materi. Sementara di sisa waktu beberapa hari ke depan tinggal pemantapan untuk semua pasukan. Diharapkan adik-adik Paskibra mampu melaksanakan tugas dengan baik di saat pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Saya bertanggung jawab kami sebagai pelatih calon Paskibraka Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Yang perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini hasil pengamatan dan progres yang sudah kami lihat, adik-adik sudah kurang lebih sekitar 85-90% dari sisi ketahanan fisik, penguasaan materi. Tinggal ke depan di sisa-sisa waktu dan hari yang ada ini kita melaksanakan pendalaman, pemantapan. Besar harapan kami adik-adik kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, baik itu pengibaran maupun penurunan sang merah putih. Demikian. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Ikatan Keluarga Bugis Makassar IKBM Cabang Bovendigul menggelar lomba badminton Ewako Bumas tahun 2024. Turnamen yang dipusatkan di Gor Bung Hatta dan Harapan Tanah Merah ini dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan HUT Republik Indonesia yang ke-79. Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-79, Ikatan Keluarga Bugis Makassar Cabang Bovendigul melaksanakan turnamen badminton yang dipusatkan di 2 tempat berbeda, yakni di Gedung Olahraga Bung Hatta dan Harapan Tanah Merah.
Turnamen tersebut dibagi menjadi dua, diantaranya ganda putra perorangan dengan jumlah 84 peserta dan ganda putri perorangan 40 peserta, di mana turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 29 Agustus 2024. Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar Cabang Bovendigul Hamir Raja. Menurutnya tujuan pelaksanaan turnamen ini untuk mempererat tali persaudaraan sesama warga Kota Tanah Merah, khususnya bagi pecinta olahraga bulu tangkis dan memperkuat rasa cinta tanah air. Diakui peserta sangat antusias mengikuti turnamen yang diselenggarakan pihaknya. Hamir Raja mengajak masyarakat maupun kerukunan lainnya untuk bisa ikut mengambil bagian dalam turnamen tersebut dan senantiasa membangun kerjasama guna memajukan olahraga di Kabupaten Bovendigul. Diharapkan melalui turnamen badminton menjadi penyemangat di antara kerukunan dan seluruh masyarakat Bovendigul untuk lebih mencintai olahraga, karena olahraga merupakan sarana pemersatu seluruh suku, bangsa, ras, dan agama. Ya, jadi saya sebagai Kepala Suku Bugis Makassar dan Ketua Umum Bugis Makassar Bovendigul, saya mengajak kepada kepala suku yang lain kita selalu berkoordinasi untuk memajukan olahraga di Bovendigul. Karena kalau saya lihat di sini anak-anak pencipta keluarga, karena kita tidak pasti sama bagaimana, tetapi insya Allah mungkin dengan adanya turnamen ini kita bisa saling koordinasi masyarakat, karena pasti keluar. Jadi biar masyarakat di sini khususnya di luar dari lagi umumnya di luar daripada masuk ke punya semangat. Sementara itu, Ketua Panitia Udin Bojis mengatakan untuk waktu pelaksanaan turnamen tersebut dilaksanakan dari tanggal 9 dan akan berakhir 2 minggu ke depan. Sementara untuk peserta dari kategori putra sebanyak 84 dan putri 40 peserta. Turnamen badminton Ewako Bumas terbuka untuk umum dan bahkan melibatkan atlet dari kabupaten lain seperti Merauke, Mapi, dan sekitarnya. Dijelaskan Udin, untuk sumber pendanaan dari turnamen ini mendapat sponsor dari Badminton Lovers dan juga masyarakat Bugis Makassar. Diharapkan dengan adanya turnamen tersebut, antusias warga dalam berolahraga bisa lebih maju dan berkembang. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, pelaksanaan turnamen badminton Ewako Bugis Makassar mendapat apresiasi Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul Mayor CPL Markus Helaha karena telah berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI yang ke-79. Menjelang HUT Republik Indonesia yang ke-79, Ikatan Keluarga Bugis Makassar mengadakan turnamen badminton Ewako tahun 2024. Lomba tersebut dilaksanakan di Gor Bung Hatta dan diikuti oleh peserta dari anak-anak remaja hingga dewasa. Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul Mayor CPL Markus Helaha mengapresiasi dan mendukung kegiatan lomba tersebut karena dengan begitu dapat mewujudkan rasa cinta dan kebangsaan yang tinggi terhadap negara. Lomba ini juga bisa menjadi ajang pencarian bakat, di mana dengan begitu akan mendapatkan bibit-bibit yang berprestasi dalam olahraga bulu tangkis. Mayor Markus mengatakan pihak Kodim 1711 Bovendigul sangat mengapresiasi pelaksanaan lomba bulu tangkis tersebut karena dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, hal ini perlu dilakukan oleh masyarakat dengan berpartisipasi langsung dalam memeriahkan HUT Republik Indonesia tersebut. Lanjutnya, momen ini merupakan rasa cinta masyarakat Bovendigul terhadap bangsa dengan mengadakan berbagai lomba, salah satunya turnamen badminton tersebut. Kami sangat apresiasi sekali kegiatan ini dilaksanakan karena momennya sangat tepat. Pelaksanaan menyambut 17-an ini memang dari komando atas sebagai satuan kewilayahan Kodim berharap dan ternyata sudah terwujud bahwa kegiatan 17-an ini kita harus berpartisipasi, memeriahkannya. Dalam hal ini lomba
bulu tangkis pada hari ini yang dilaksanakan, ini bagian daripada yang diharapkan dari komando atas. Dan semoga pelaksanaan ini berjalan baik dan lancar, dan momen ini adalah mewujudkan rasa cinta, rasa kebangsaan yang luar biasa bagi masyarakat yang ada di Bovendigul. Buma sudah mengambil bagian dalam hal ini, sehingga ke depan mungkin tetap harus dilaksanakan hal seperti ini, sehingga bisa mendapat bibit-bibit di wilayah Bovendigul ini, sehingga ke depan dengan bibit-bibit yang ada, masyarakat Bovendigul ini bisa mengangkat nama Bovendigul lebih di tingkat yang lebih tinggi, sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan semangat masyarakat di Bovendigul ini dalam berolahraga. Kegiatan lomba semacam ini kedepannya harus tetap dilaksanakan sehingga bisa mendapatkan bibit-bibit atlet yang berprestasi dalam olahraga bulu tangkis dan bisa membawa nama Bovendigul ke tingkat yang lebih tinggi. Turnamen badminton sangat baik dalam meningkatkan semangat masyarakat untuk berolahraga, khususnya bagi anak-anak muda dalam meningkatkan kebugaran tubuh mereka. Diakui Mayor Markus, Kodim 1711 Bovendigul sendiri akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba yang undangannya akan disebarkan ke LSM maupun paguyuban, di mana kegiatan lomba tersebut yakni lomba tarik tambang, lomba PBB, lomba tangkap ayam, dan lomba memukul bantal di atas air. Oleh karena itu dirinya berharap kepada seluruh masyarakat Bovendigul untuk dapat hadir dan turut meramaikan kegiatan lomba-lomba tersebut. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nupagen kupagenep, nupagenep nupagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.